Amin. Saudaraku yang saya kasihi, itu adalah usaha. Mau menerima anugerah keselamatan, seorang Sakeus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, bagian yang kedua, next slide. Sakeus mendengar dan meresponi panggilan Tuhan. Singkat kita melihat kisah daripada Sakeus, kita melihat di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang rumahmu. Saudaraku yang saya kasihi, ketika Sakeus sudah berlari tadi dan memanjat pohon ara dan berusaha menanti dan menunggu di sana, waktu Yesus lewat dia akan pastikan bahwasanya dia ada sedang memanjat pohon yang ada di pinggir jalan, yang tidak jauh letaknya dari pinggir jalan, sehingga dia bisa pastikan bahwa dia bisa melihat Yesus. Dan ketika itu Sakeus sedang menunggu, duduk di atas pohon, dan Sakeus sedang menanti Tuhan, apakah Tuhan nanti lewat atau tidak. Dan ketika Tuhan melewati jalan itu, tempat yang dimana Sakeus sedang ada, Tuhan melihat ke atas. Dan Tuhan memanggil siapa? Sakeus, turunlah. Tuhan mengenal seorang Sakeus secara pribadi. Tuhan tidak tahu waktu itu orang ini namanya Sakeus, tapi dia maha kuasa, sehingga Tuhan mengenal Sakeus secara pribadi. Dan Tuhan memanggil Sakeus, Sakeus, turunlah. Ya pasti orang yang tidak mengenal kalau panggil saudara mungkin Albert sedangkan tidak kenal. Orang ini kenalkah? Tidak, kaget. Sakeus yang jelas dia terkaget. Kok orang Yesus yang saya tidak penasaran melihat mukanya, yang saya tidak kenal, panggil nama saya. Saudaraku, Tuhan punya kerinduan. Tuhan datang mencari orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang terhilang artinya orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak tahu nama Yesus, sehingga Tuhan panggil nama mereka. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan panggil Sakeus, turunlah. Apa yang Sakeus lakukan? Sakeus mendengar dengan baik. Sakeus mendengar dan meresponi panggilan Tuhan baik. Bagian yang kedua, Sakeus mendengar dengan baik. Ketika Tuhan memanggil namanya, dia tidak berhenti sampai di situ, tapi Tuhan mengundang atau Tuhan mengajak Sakeus untuk makan di rumahnya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang Tuhan memanggil saudara untuk melayani Tuhan, tapi saudara punya waktu banyak, ulur-ulur waktu. Saudara bilang, saya lakukan ini, saya lakukan itu, nanti besok, nanti lusa, nanti bulan depan, tahun depan. Padahal Tuhan memanggil nama saudara masing-masing. Saudaraku, terkadang saya buat jadwal, kasih waktu, kesempatan. Itu bukan saya yang panggil, tapi Tuhan sudah memang tentukan untuk saudara untuk melayani Tuhan. Tuhan panggil Welis, kau akan melayani Singer. Tuhan panggil Chris, Tuhan panggil Mina, melayani jalankan kantong kolekte. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan panggil nama saudara dan saya masing-masing. Tuhan tidak panggil pukul umum, tapi Tuhan panggil masing-masing saudara. Apakah saudara siap untuk melayani dia? Selagi saudara masih diberikan kesempatan hidup. Kalau saudara sudah, waktu saudara hidup sudah ditarik, diambil oleh Tuhan, saudara tidak punya kesempatan untuk melayani dia. Tuhan terus memanggil, berkumandang, terus memanggil namamu. Hai, mari Albert layani Tuhan sebagai MC, sebagai pendoa syafaat, atau melakukan hal yang mari kita ke gereja, atau mari kita ke pertemuan, kunjungi orang sakit,
Minta maaf kawan, saya ada kesibukan sebentar. Padahal Tuhan sudah manggil namamu untuk melayani dia. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi orang-orang yang tebal telinga. Artinya memang sedang mendengar tapi seakan-akan tidak mendengarkan. Saudara, Tuhan sedang memanggil. Tuhan tidak akan berhenti memanggil saudara dan saya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Apakah saudara mau menghabiskan waktumu dengan dunia, atau apakah saudara mau menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan? Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Sakeus, dia sebagai orang yang berandal, orang pemungut cukai, pemeras, orang yang menagih pajak, bahkan lebih lagi untuk dia kuras atau tagih mereka supaya memperkaya dirinya, tapi dia melupakan semua itu dan dia berusaha untuk melihat Yesus. Dan bagian yang kedua, dia mendengar dan meresponi panggilan Tuhan. Saudara, mari kita selagi masih ada kesempatan telinga untuk mendengar, pikiran masih ada, kehidupan masih ada, mari kita mendengar panggilan Tuhan. Pasti Tuhan memanggil saudara untuk melayani dia dengan cara waktu yang berbeda. Jangan pernah saudara menolaknya. Jangan pernah saudara menutup telinga. Amin saudara. Karena itu kesempatan terbaik yang Tuhan panggil saudara untuk melayani dia. Saudara akan menyesal kalau saudara sudah tidak ada waktu lagi untuk hidup. Saudara mungkin terbaring di rumah sakit dan sedang sakit sekarat parah. Saudara akan menyesal. Selagi saya sakit, selagi saya masih kuat, sehat, di mana saya? Aduh, saya tidak melayani Tuhan dengan baik. Penyesalan muncul. Kita lihat semangat daripada sukacita daripada seorang Sakeus ketika Tuhan memanggil namanya Sakeus, segera turun. Sakeus meresponi, segera turun dari pohon ara dan Sakeus cepat-cepat datang menghampiri Tuhan Yesus. Saudaraku, Sakeus mendengar dan meresponi panggilan Tuhan. Orang yang mendengar dan meresponi panggilan Tuhan, mereka akan menerima anugerah keselamatan. Next slide. Bagian yang terakhir. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mau menerima anugerah keselamatan, orang-orang yang menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Kita melihat kehidupan Sakeus. Pertama, respon daripada sukacita Sakeus. Kita melihat pertama, Sakeus segera membawa Yesus ke rumahnya. Ayo Tuhan, mari. Di sana rumah saya, ayo. Dengan sukacita dia menerima Yesus dengan sukacita. Ayo Tuhan, sini di sana rumah saya. Sakeus mengajak Tuhan ke rumahnya. Karena sukacitanya dia membuka rumah. Karena sukacitanya mungkin dia menyuruh pelayan-pelayan yang ada dalam rumahnya untuk menyediakan berkat perjamuan kasih. Saudaraku, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Saudara dan saya, bagaimana kita menerima Tuhan? Apakah dengan sukacita atau dengan keluh kesah atau dengan mungkin hati yang tidak sejahtera? Masing-masing kita punya pikiran, masing-masing kita punya pola pikir atau tanggapan yang berbeda-beda. Respon yang berbeda-beda. Saudaraku, respon Saulus adalah menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, Sakeus menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Orang-orang yang menerima Yesus dengan sukacita adalah orang-orang yang akan menerima anugerah keselamatan. Menerima Yesus dengan membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh pelayan-pelayannya menyediakan berkat perjamuan kasih, dan mereka dengan sukacitanya menikmati perjamuan kasih. Sakeus tidak berhenti sampai di perjamuan kasih, tapi Sakeus berdiri dan Sakeus mulai bertanya
ketika mendengar ada bisikan daripada orang-orang sesama pemungut cukai mengatakan bahwa lihat itu Tuhan sedang duduk dan makan bersama-sama orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Kita melihat Sakeus ketika mendengar dan Sakeus mulai berdiri dan Sakeus berkata kepada Tuhan, apa yang sudah menjadi milikku atau kekayaanku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Saudaraku, di sana kita diajak untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan perbuatan, harta, kekayaan, apa yang Tuhan kasih untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka saudara dan saya akan menerima anugerah keselamatan. Sakeus memberikan hasil kekayaannya kepada orang-orang miskin. Sakeus tidak berhenti di situ, tapi Sakeus juga mengembalikan uang-uang yang dia sudah tagih daripada orang-orang yang dia peras, dan dia mengembalikannya dengan 4 kali lipat. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan hadir di dalam hati kita, kita diubahkan sepenuhnya. Amin. Sakeus dulunya belum mengenal Tuhan, pasti dia pelit. Pasti rumahnya itu jarang buka pintu. Orang-orang kaya sekarang kita melihat kalau rumah mereka itu jarang mereka buka pintu ya. Kalau orang-orang miskin itu rumah mereka selalu 24 jam terbuka. Sakeus pasti pelit waktu itu dengan kekayaan, takut dicuri harta bendanya. Apalagi Sakeus tidak kenal dengan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika dia menerima Yesus dengan sukacita, hidup Sakeus diubahkan. Amin. Ketika saudara menerima Tuhan dengan sukacita, menerima panggilan beribadah dengan sukacita, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, memberi pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan dengan sukacita, saudara akan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Ketika saudara menerima anugerah keselamatan, hidup saudara akan diubahkan. Ketika hidup saudara diubahkan, saudara akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Sakeus sedang duduk melakukan perjamuan kasih bersama Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika hamba-hamba Tuhan datang ke rumahmu, atau anak Tuhan datang ke rumahmu, jangan menutup pintu rumah. Terimalah dia dengan sukacita. Itu contoh daripada seorang Sakeus. Dia tidak kenal Tuhan, siapa Tuhan Yesus itu, tapi dia mau menerima dia dalam rumahnya. Artinya bahwa Sakeus percaya bahwa Tuhan adalah juru selamatnya, sehingga Sakeus menerima anugerah keselamatan. Demikian kebenaran firman Tuhan di kesempatan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Pengalaman seorang Sakeus yang sungguh berharga, mengingatkan, menyadarkan kami kembali bahwasanya kehidupan Sakeus yang diubahkan oleh Tuhan ketika dia berusaha untuk melihat Yesus, mencari Yesus. Sakeus diberikan anugerah keselamatan. Ketika dia berusaha dan dia meresponi panggilan Tuhan, Sakeus diberikan anugerah keselamatan. Dan juga ketika Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di dalam hatinya, Sakeus mendapatkan anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami juga rindu seperti Sakeus di masa ini Bapa, agar kami terus diberikan anugerah keselamatan yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami, dalam keseharian hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan.